Siang, Pak. Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak. Terima kasih Apa Pak kabar, Abah. Pak? Ya, sama-sama, Speaker apa? Pak. Pakai speaker apa? Halo Pak Abah. Ya, Bu. Ingat nggak? Ya. Ibu Rini. Ya, Bu Rini. Makasih ya Pak Abah. Hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Gedein suara. Oke, kita mulai ya Pak Abah ya. Ambil semuanya Mbak. Semua, Bu. Semua. Staf-staf juga ada loh, Bu. Ya, iya, Pak. Silakan, Pak. Kita mulai itu ya. Connection-nya unstable lagi. Iya. Harus pakai itu kayaknya pakai kabel. Pakai kabel kayak Mbak. Unstable. Bapak komputer kayak kabel Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Nah, bagus. Ya, terdengar. Oke. Terima kasih banyak yang kami hormati Pak Abah nggak di-unmute. Pak Abah Subagya, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan Kemenpan RB, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama dan seluruh jajaran di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Abahnya nggak di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Nggak bisa dijadiin Puji fokus, syukur ya, Mbak. kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua bisa berkumpul pada siang hari Pasti nggak bisa ini fokus, ya, Bapak. dan bersama-sama dengan Kemenpan RB untuk melakukan pembahasan terkait dengan koordinasi percepatan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kementerian PP dan PA. Kami laporkan di sini Pak Abah, ini sepertinya topik yang sedang sangat menarik, sedang tren di Kementerian PPPA, sehingga yang ikut ini luar biasa banyaknya Pak Abah. Dari mulai eselon 1, deputi, sampai kepala bagian dan kepala subbagian yang saya lihat
dan staf, malah beberapa saya lihat hadir untuk mengikuti acara ini dan mendengarkan seluruh arahan dari Pak Aba terkait dengan, ya kalau saya mau menyebutkan ini terkait dengan pekerjaan kita 5 tahun ke depan gitu Pak Aba. Makanya ini sangat menarik buat semua staf. Nah mungkin pertama-tama ada yang mau disampaikan Bu Rini? Oh lanjut aja langsung ya. Ya, jadi mohon Pak Aba mungkin bisa disampaikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan jabatan fungsional di Kementerian PPPA ini ke depan seperti apa Pak? Mohon waktunya untuk Pak Aba bisa menyampaikan paparan atau arahan terkait dengan Jakung di Kementerian PPPA. Kami persilakan Pak Aba. Iya. Baik, terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Sesmen, Bapak Ibu para deputi, para Bapak Ibu para staf ahli, teman-teman kepala biro, Asdep, Sesdep, dan rekan-rekan sekalian, Bu Rini juga, Pak semuanya lah gitu yang sudah hadir di siang ini. Pertama-tama terima kasih Pak Ses, ini undangannya ya walaupun mendadak. Tadi saya komunikasi dengan Bu Rini, ya kalau siang ini bisa saya ada rapat mungkin nanti kita bisa nyambung gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena kalau saya lihat dari data kami itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu dan belum ada sampai sekarang usulannya, maka oleh sebab itu barangkali apabila akan memanfaatkan proses transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan melalui penyetaraan itu kami persilahkan. Kemarin kami 2 hari juga sudah bertemu dengan pimpinan instansi pembina yang diduduki oleh TNI dan Polri dan juga dengan seluruh instansi. Ya mungkin ada wakil juga yang hadir dari Kementerian Bapak yang ikut kemarin gitu ya. Dan memang karena ini waktunya sangat terbatas, kalau memang mau memanfaatkan itu silahkan, tapi memang kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan juga kami menyerahkan sebetulnya kepada kementerian dan lembaga. Tapi ada hal yang paling penting barangkali apa yang kita lakukan ini kan sebetulnya pelaksanaan dari arahan presiden kan gitu ya. Lalu presiden apakah bisa juga melakukan hal yang seperti itu? Presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen ASN. Jadi kalau beliau mau melakukan apapun juga itu bisa, termasuk salah satunya adalah merampingkan birokrasi pemerintahan ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara tentang perampingan organisasi, maka kemungkinan orang yang tidak bisa dapat jabatan juga nggak ada masalah, karena konteksnya itu perampingan birokrasi. Jadi kita bicara di PP 11 misalnya, ya, bahwa orang ketika terjadi perampingan organisasi bisa ke jabatan pelaksana, tidak dapat jabatan, bahkan barangkali sampai berhenti dari jabatan itu juga memungkinkan. Ya, jadi artinya ini penting. Kemudian yang kedua adalah ini juga upaya kita kalau penyetaraan itu adalah mendukung upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah. Supaya apa? Supaya orang-orang tadi PNS yang disederhanakan karena tadi ada proses perampingan, dia tidak dirugikan. Kemudian yang paling penting adalah ini juga upaya dari Presiden untuk membangun profesionalisme aparatur sipil negara melalui jabatan-jabatan fungsional. Ya, salah satunya adalah jabatan yang berbasis keahlian dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah ini penting juga merubah pola pikir kita yang tadinya struktural menjadi pola pikir fungsional. Ya, basisnya itu fungsi. Jadi kita ingin sebetulnya ini yang 20 tahun ke belakang saya selalu mengkampanyekan supaya bagaimana sistem karir jabatan fungsional itu bisa diampu oleh aparatur sipil negara. Ya, tidak lagi
memandang fungsional itu sebelah mata kan gitu ya. Jadi kalau fungsional seolah-olah orang itu tidak punya jabatan. Tapi setelah Presiden bicara ini seperti tadi Pak saya sampaikan, ini lagi tren lah iya karena yang ngomongnya itu Presiden gitu ya. Jadi artinya betul-betul basisnya itu fungsi ya, basisnya itu fungsi. Nah, ini arah kita ke depan memang dalam sistem karir kita itu memang ke jabatan-jabatan fungsional. Nah, artinya dengan demikian maka jabatan fungsional itu nanti akan menjadi tren baru di dalam sistem karir kita. Ya, menjadi tren baru dalam sistem karir kita. Jadi basisnya itu di Japung ini, ya, di jabatan fungsional. Ya, bahkan kalau saya ketika berkelakar dengan teman muda kita harus menyebut itu jabatan fungsional ya. Jadi jangan japung Pak Ses. Kalau japung orang suka dipelesetkan jarang fungsi gitu ya. Jadi kayak nggak ada fungsinya sehingga dia kemana-mana kan gitu ya. Padahal ketika bicara jabatan fungsional dia itu pelaksana tugas pokok institusi. Nah oleh sebab itu nanti saya akan cerita bagaimana pola kita ke depan. Kalau fungsional itu sudah menjadi basis di dalam peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur kita. Ya, jadi ketika Presiden bicara ini, maka kita baru sadar bahwa pentingnya jabatan-jabatan fungsional. Dan kami pun mengkampanyekan ini juga tidak sesederhana itu. Jadi proses ini sangat panjang, karena orang masih memandang tadi jabatan-jabatan ini bukan karir yang menyenangkan, kan gitu ya. Padahal inilah karir kita. Karena organisasi itu timbul ya, karena memang tadi dia melaksanakan tugas pokok institusi. Nah, kalau saran kami mungkin nih Bu Rini dan timnya harus sudah melihat kira-kira jabatan fungsional apa yang menjadi kunci di Kementerian PPA ini. Ya. Jadi kalau kita bicara jabatan-jabatan fungsional itu ada basisnya organisasi, Pak Ses, Bapak Ibu Deputi. Ada juga yang basisnya itu fungsi di unit organisasinya. Contoh misalnya kalau dia berbasis kepada kelembagaannya, arsip nasional. Jabatannya itu arsiparis, itu mencerminkan arsip nasional, Pak. BPKP dia punya auditor, itu mencerminkan BPKP. Tapi ada juga jabatan fungsional yang mencerminkan unit di organisasinya. Contoh apa? Guru, ya, pengawas sekolah gitu ya. Atau di LAN itu ada Widya Iswara, ada analis kebijakan, itu fungsi di unit organisasi. Di KPA ini kalau pun ada jabatan fungsional itu harus bisa mencerminkan unit organisasi kelembagaannya. Sehingga ketika Pak Ses memindahkan fungsional itu dari Deputi A ke Deputi B, ya namanya apa itu? Ya, misalnya pengawas perlindungan ibu dan anak gitu ya, atau apa namanya. Ya. Jadi itu harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Disiapkan kajiannya, disiapkan naskah akademiknya, disiapkan sistem karirnya. Ya, jadi ketika ada deputi misalnya selesai jadi deputi di kementerian ini, ternyata kita punya pengawas atau pengawas perlindungan anak, dia bisa nggak usah ke WI, nggak usah kemana-mana, jadilah jabatan fungsional di situ. Sehingga para deputi, mungkin ada Pak Sesmen atau staf KP di 60 itu masih bisa kita manfaatkan tenaganya 5 tahun ke depan. Sehingga dia jadilah menjadi fungsional yang punya dimiliki sendiri, tapi di jenjang ahli utama bisa sampai 65 tahun. Nah, ini dari aspek itu pun penting. Tapi memang tadi kita harus mengubah pola pikir kita, budaya kerja juga kita ubah, termasuk pola kerjanya nanti seperti apa. Nanti saya akan contohkan posisi yang telah terjadi di kementerian kami. Ya. Nah, kemudian dari aspek payung hukumnya seperti apa? Ya, aspek payung hukumnya itu kalau kita bicara di PP 17/2020 itu sudah dikatakan bahwa apabila terjadi penyederhanaan birokrasi untuk program penyelamatan SDM-nya salah satunya adalah dengan menyetarakan jabatan. Selain juga melalui perpindahan jabatan dan in-passing barangkali yang akan berlaku sampai April ke 2021. Makanya muncullah tadi Permenpan 28 2019. Pak, saya izin suara saya jelas ya? Bisa terdengar ya Pak? Nanti kalau ini tolong diinterupsi
Kemudian yang kedua, dengan Permen 28 itu sebetulnya ini adalah permen yang memberikan ruang supaya ketika ada perampingan organisasi, orang-orang ini tidak dirugikan sistem karirnya. Akan jabatan yang setara dengan jabatan eselon 3, 4, atau 5-nya. Makanya muncullah di dalam PP 17 itu mengamanatkan akan ada perpres. Ya. Nah, perpres inilah nanti yang akan menjadi dasar. Karena yang jadi pertanyaan bagi teman-teman itu yang paling utama, ini penghasilan saya bisa sama enggak ketika beralih, kan gitu ya. Yang penting kan itu, Pak. Ya, yang penting kan penghasilannya sama apa enggak. Sementara Presiden mengamanatkan bahwa penghasilannya itu tidak boleh berkurang. Walaupun ini kita juga harus diskusi juga dengan teman-teman Kementerian Keuangan, Pak. Gitu ya. Karena memang kalau kefungsian itu pasti kelas jabatannya itu lebih rendah, Pak. Itulah salah satu kekeliruan kita juga, ya. Mendudukan jabatan fungsional tadi kelas jabatannya lebih rendah, tunjangan fungsionalnya lebih rendah. Ketika kita ketemu seperti ini, yang kita harus ada persamaan, ini harus kita pikirkan kembali. Nah, ini penting. Jadi termasuk usulan Perpres, dan usulan Perpres ini, Pak Ses, kami laporkan juga, ini sudah mendapatkan izin prinsip dari Presiden dan memang harus diselesaikan di tahun 2020 ini. Nah, ini sekarang ini beberapa kementerian yang sudah masuk ke kita, ini perkembangan terakhir dari Kementerian LPNK, ya, Alat Negara, dan sebagainya. Ini sudah 57 yang sudah mengusulkan ke kita, dan dalam proses sebagian validasi dan sebagian juga sudah mengusulkan untuk pelantikan, ya. Jadi beberapa sudah dilantik dan diangkat, ya. Nanti prosesnya seperti apa nanti kita akan lihat, ya. Termasuk kementerian ini juga mungkin barangkali ada beberapa kekhawatiran bahwa kalau kami menyetarakan nanti jabatan kami jadi hilang dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya penyederhanaan birokrasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dilakukan. Karena memang merupakan arahan Presiden. Sehingga kalau kami dari aspek SDM itu memikirkan supaya tadi ketika peralihan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami khawatir, nih kami hari ini juga melaporkan Pak Menteri itu kepada Wapres, langkah-langkah atau kementerian mana saja yang memang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk langkah-langkah pengalihan eselon 3, 4 ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, ini khawatirnya nanti ketika menterinya Bapak ditegur oleh Bapak Presiden atau Pak Wapres, ini sudah melakukan belum, gitu ya. Ya, salah satunya kementerian ini belum. Nah, nanti saya khawatirnya begitu aja, Pak. Nah, ini mungkin kalau kita sudah ada progres, oh kita sudah di Menpan, gitu ya. Kalau nggak ada kan yang dimarahin di tempat Bapak, tapi kalau sudah masuk ke kita yang nggak proses, kita yang dimarahin, Pak. Ya, lebih baik kita Pak yang dimarahin daripada Bapak dan teman-teman, kan gitu ya. Nah, ini barangkali juga penting juga. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah proses penyederhanaan birokrasi itu kan intinya itu ada di penataan kelembagaan SOTK. Jadi kalau SOTK-nya itu dipangkas, otomatis jabatan-jabatan itu akan hilang. Tapi kalau kami di SDM itu punya perspektif lain. Ketika orang ini dipangkas, walaupun diperbolehkan orang-orang itu tidak diberikan jabatan, tapi kalau dalam perspektif jabatan, dalam perspektif SDM, kami itu memikirkan, ini yang kalau yang dihapuskan gimana ya? Ini kan bukan dosanya mereka juga, mereka bukan tidak berkinerja, mereka bukan melanggar hukum, mereka bukan macam-macam, tapi karena ada kebijakan pemerintah. Ini kan harus kita pikirkan. Makanya kami kalau dari aspek SDM itu memikirkan gimana ya biar pindahnya itu dia bisa betul-betul ke jabatan yang setara. Makanya muncullah tadi Permenpan 28. Saya ke teman-teman KL itu selalu bilang, Permenpan 28 ini Permenpan budi baik sebetulnya, gitu ya. Karena memberikan budi yang baik, Pak, supaya mereka itu jabatannya setara, ya, jabatannya setara. Nah, oleh sebab itu ini penting di dalam sistem karir kita, ya. Lalu kenapa kan masih bisa misalnya perpindahan ini tadi menggunakan in passing dan perpindahan jabatan, oh sangat bisa sekali. Tapi memang itu kita akan melalui proses yang
berbeda. Karena kalau dengan penyetaraan saya yang kita lakukan selama ini hanya menyetarakan dari jabatan eselon 3 ke ahli madya. Menyetarakan dari jabatan pengawas ke ahli muda. Ya, pelaksana langsung dia ke ahli pertama. Artinya proses penyetaraan ini adalah proses yang dilakukan secara otomatis. Tidak memperhitungkan masa kerja, tidak memperhitungkan dia di posisi pangkat apa, dan sebagainya. Jadi betul-betul dengan Permen 28 ini, Pak Ses, ini adalah permen tadi bulan diskon, Pak, bulan bonus kan gitu ya. Jadi satu situasi yang memberikan ruang fasilitas kepada orang-orang tadi yang beralih. Tapi dengan syarat mereka itu yang sudah dipastikan jabatan eselon 3, 4, 5-nya itu pasti dihapuskan. Karena dihapuskan, maka dia diberikanlah fasilitas-fasilitas itu. Lalu jabatan-jabatan apa yang kira-kira akan kita gunakan? Banyak, Pak. Kalau dulu kita kebingungan untuk di keuangan. Sekarang di keuangan ada Pranata pengelola APBN, ada analis pengelola APBN. Misalnya di Menpan, itu kabag keuangannya itu namanya analis pengelola APBN. Ya, jadi kalau di kami itu hanya 3 jabatan, Pak. 1 jabatan eselon 3 dan 2 jabatan eselon 4. Apakah di Kementerian Bapak itu harus enggak juga, karakteristiknya berbeda. Jadi artinya kita hati-hati juga dalam mengalihkan ini. Mungkin ada jabatan-jabatan yang memang harus struktural. Yang memang jabatan-jabatan itu harus eselon 3 dan sebagainya. Itu silakan di tempat Bapak Ibu yang mempertimbangkan gitu. Tapi penyederhanaan birokrasi itu dia pasti akan memangkas. Nah, dari komposisi kita ini kan 50% lebih sistem karir di birokrasi kita itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Jadi kalau kita lihat misalnya di kementerian lembaga kan kurang lebih 100 ribuan, Pak, 90 ribuan. Ya. Kemudian yang di pemerintah daerah yang lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, dengan sistem karir yang saat ini, maka nanti yang akan dikembangkan itu adalah kita menambah tadi jabatan-jabatan fungsional dan jenis-jenis jabatan fungsionalnya. Nah, inilah momentum ini juga yang sejalan dengan tadi arahan Presiden untuk membuat itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Ses, Bapak Ibu Deputi, Pak Staf Ahli, dan rekan-rekan, maka dari beberapa instansi itu yang mengusulkan ke kita, jadi ada juga yang pertama itu dia prioritasnya itu adalah mengalihkan ke JF, ya, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, karena ingin memanfaatkan fasilitas penyetaraan jabatan. Ya. Karena seperti di tempat saya, Pak Ses, kemarin walaupun kami mengalihkan melalui in-passing dan perpindahan ke analis kebijakan, banyak yang nggak lulus juga, Pak. Tapi kalau dengan pengalihan ini, maka ini tadi bulan bonus tadi, Pak. Ya, dia disetarakan. Ya, jadi ini bulan bonus, Pak, bulan penuh hikmah, bulan diskon dan sebagainya, kan gitu ya. Walaupun bulan penuh cobaan bagi eselon 3 dan 4, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal dilihat ada juga yang dia prioritasnya itu. Ya, ini artinya ada juga yang mengusulkan. Jadi ini yang instansi ini yang memang tahu betul bahwa kami harus memanfaatkan ini dulu. Kemudian ada juga kami mau menunggu SOTK sehingga mengalihkannya nanti boleh. Kemudian atau dia tidak memutuskan untuk tidak mengalihkan. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya kita menunggu SOTK, kemudian juga kita tidak akan mengalihkan nanti, maka boleh nggak eselon 3, 4 itu berpindah? Boleh, tapi melalui mekanisme in-passing dan perpindahan jabatan. Berarti ada mekanisme tertentu yang harus dilalui. Lalu apa yang membedakan? Ya, lalu apa yang membedakan? Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dengan pengangkatan melalui penyetaraan ini sebetulnya kita mensimplifikasi proses pengangkatan eselon 3, 4 itu ke dalam jabatan fungsional. Kalau misalnya kita akan mengangkat tadi dengan model-model yang di luar penyetaraan, maka proses itu harus memenuhi persyaratan pengangkatan. Berarti pendidikannya harus sesuai, kemudian diklatnya,
dia harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dia harus rekomendasinya dari instansi pembina, dan juga harus dapat formasi jabatannya. Jadi artinya, boleh saja kalau di luar penyetaraan, misalnya Kementerian Kementerian, saya lupa terus, Kementerian Ibu dan Anak atau apa ini Pak kementeriannya? Perlindungan, ya. Jadi artinya boleh saja melakukan pindahan. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini nanti juga boleh di luar itu tidak mengikuti, tapi prosesnya ketika orang eselon 3-nya mau diangkat, pertama dia syarat pendidikannya harus terpenuhi. Kedua, dia harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Itu Pak, rumusannya itu di permen kita itu mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi kalau ikut doang nggak lulus nggak bisa Pak. Ya. Atau dia lulus tapi tidak ikut juga nggak bisa. Apalagi yang tidak ikut dan nggak lulus. Nah, itu lagi. Nah, gitu. Jadi artinya prosesnya itu. Kemudian juga harus menyiapkan formasi jabatannya. Ya, si jabatan juga harus disiapkan. Kemudian rekomendasinya juga harus disiapkan. Saran kesesuaian JA dengan JR-nya dengan mengesampingkan pendidikan, mengesampingkan syarat dan sebagainya. Jadi yang penting kalau dia kaba kepegawaian, kalau akan ditransformasi ya menjadi analis kepegawaian ahli madya. Ya, dan sebagainya. Sehingga perlu dipercepat. Kemudian juga diskresi usia, walaupun usia pensiunnya akan mendekati usia pensiun, misalnya dia tinggal menghitung hari, misalnya dia menghitung bulan, tapi ternyata Pak Ses masih membutuhkan orang itu untuk bisa atau dibutuhkan untuk tetap melaksanakan tugas sampai 60 tahun. Ini juga ada diskresi untuk itu. Kemudian juga yang untuk penghargaan kepangkatan dan angka kreditnya tetap diperhitungkan. Ya, kenaikan pangkat, angka kredit tetap diperhitungkan. Dengan syarat apa tadi yang diusulkan oleh Menteri PPA kepada kami itu sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB terkait dengan penyetaraan jabatan untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Nah, ini salah satunya. Nah, oleh sebab itu kalau kita sandingkan apa yang membedakan tadi pengangkatan dengan yang lain. Jadi kalau misalnya pengangkatannya melalui Permen PAN 28, tadi yang saya sampaikan, Kementerian PPA itu hanya mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pan-RB, walaupun 200 jabatan fungsional itu ya yang sudah diusulkan. Tapi kalau dia dilakukannya setelah ini, maka melalui proses yang normal seperti biasa. Oleh sebab itu, rekomendasi Menpan ini adalah mewakili formasi, mewakili rekomendasi, mewakili uji kompetensi, sehingga itu tidak dilakukan oleh pejabat eselon 3-4 yang disetarakan. Kemudian tadi ada penyelarasan penghasilan di sini ya, penyelarasan penghasilan yang sekarang itu diatur di dalam Perpres kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, apabila proses itu akan dilakukan setelah 30 Juni, maka proses pengalihan itu bisa dilakukan melalui in-passing dan pengangkatan perpindahan. Berarti orang-orang yang akan pindah tadi ke jabatan fungsional karena dihapuskan jabatan eselon 3-nya, maka Pak Ses harus menyiapkan dulu formasinya, harus menyiapkan dulu uji kompetensinya. Kemudian harus juga menyiapkan rekomendasi dari instansi pembina. Jadi kalau mau mengangkat analis kebijakan, ya harus ikut tes di LAN, harus mendapatkan rekomendasi dari LAN, juga harus mendapatkan formasinya ada atau tidak. Begitu juga dengan pengangkatan perpindahan. Ya. Kemudian yang kedua, belum tentu juga dia jabatannya setara. Mungkin saja misalnya dia baru ketika berpindah harusnya ke madya, bisa saja ke muda atau pertama ya. Kalau menggunakan tadi perpindahan jabatan. Nah, ini barangkali juga yang penting ya. Nah, kemudian ini nanti yang harus dipetakan Pak Ses, Pak Deputi, Pak Staf Ahli dan teman-teman sekalian. Ini tugas fungsi apa yang memang harus kita lihat sebagai jabatan-jabatan yang memang perlu dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Mungkin ada jabatan-jabatan itu, jabatan eselon 3-4-nya merupakan mandatori dari peraturan perundang-undangan, sehingga dia tidak harus dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional.
Ya, jadi bisa juga. Jadi memang harus hati-hati di dalam menempatkan jabatan-jabatan itu. Sehingga nanti silahkan yang punya fungsi otoritas dan sebagainya. Saya sampai dipanggil ke DPR dan sebagainya, ada kekhawatiran dari camat, lurah akan beralih. Kan nggak mungkin kalau camat, lurah diganti gitu. Kemendagri. Lurah ya gitu ya. Jadi nggak mungkin lah gitu ya. Karena itu sudah amanat dari undang-undang. Misalnya lurah diganti jadi analis kepegawaian kan nggak pantas Pak gitu ya. Nanti Bu Rini mau kemana? Mau ke kelurahan ngurus KTP, ketemu analis kepegawaian kan nggak cocok Pak gitu ya. Sehingga memang ada jabatan-jabatan yang memang ya tidak bisa juga dialihkan gitu ya. Misalnya saya sebulan yang lalu ketemu Kepala Basarnas, beliau ingin Pak Aba, ini kami kepala bidang operasi SAR itu kayaknya nggak mungkin fungsionalis, silakan. Yang tahu persis itu adalah dari Basarnas misalnya, karena kalau kami sesama fungsional nanti merintah fungsional susah kan gitu ya. Ketika ada bencana gitu, kemudian fungsional merintah fungsional, sementara angka kreditnya terpenuhi dia nggak berangkat Pak, karena merasa angka kreditnya sudah terpenuhi padahal di sana ada bencana kan gitu ya. Jadi nanti harus dilihat juga mana jabatan-jabatan apa saja yang memang ada dan memang harus dialihkan. Nah, kami ketika ada usulan-usulan barangkali ini juga harus diperhatikan Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Permenpan 28 itu ada format kesesuaian usulan JA ke JF. Nanti tolong dilihat karena ini termasuk TMT pensiun teman-teman yang diusulkan. Ya. Kemudian harus identifikasi juga kesesuaiannya. Misalnya dari JF ini ke JF apa itu harus dilihat, Pak. Kalau dia misalnya kabag perencanaan, ya dia jadi perencana. Ya. Karena ada juga sekarang itu trennya dia jabatan administrasinya apa, kefungsionalnya apa, Pak. Nah, itu harus dilihat juga ya. Jadi misalnya di sana kalau ada kabag kepegawaian, ya harus jadi analis kepegawaian madya ya. Jangan coba-coba saya analis kepegawaian di sana tapi pengen penyetaraannya ke jabatan fungsional penghulu gitu, nggak boleh Pak gitu ya. Apalagi nikahnya juga baru sekali Pak, belum ada pengalaman kan gitu ya. Nanti harus dilihat-lihat juga. Jadi tingkat kesesuaian itu juga harus dilihat ya. Kemudian kualifikasi pendidikannya juga sama, nanti harus dilihat karena kualifikasi ini tetap dia bisa diangkat, tapi nanti ada kewajiban sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian ini batas usia yang akan diangkat ke dalam JF, karena di detik-detik terakhir misalnya rekomendasinya hari ini, orangnya besok pensiun, Pak. Pak Sesmen melantik sore hari, dia masih bisa, Pak. Ya, sepanjang ada rekomendasi dari Pak Sesmen. Ya, jadi, tapi kalau Pak Sesmen tidak merekomendasikan, nggak bisa, Pak. Ada kejadian, Pak. Jadi dia itu ke tempat saya, Pak Aba ini rekomendasinya kapan? Rupanya dia itu pensiunnya itu lagu Krisdayanti, Pak, menghitung hari. Ya, jadi tinggal 3-4 hari lagi dia tuh mau pensiun. Gitu ya, Pak Aba gimana? Jadi kami rekomendasi itu tanggal 30. Ya Pak Darmaji sebenarnya. Dia siangnya SK, sore pelantikan, Pak. Ya. Ya, sore pelantikan. Tapi memang orangnya ada dapat rekomendasi dari pejabat yang berwenangnya. Akhirnya dia alhamdulillah jadi pensiunnya 60 tahun, tadinya 58. Dia bilang bersyukur Pak Aba, sekarang saya sudah bisa 60 tahun, masih bisa memanfaatkan BRI 2 tahun lagi lah, kira-kira begitulah Pak. Jadi banyak hikmahnya Pak gitu ya. Kemudian juga termasuk juga waktu pelaksanaannya ini yang harus juga diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jabatan-jabatan yang dialihkan atau yang disetarakan dalam konteks penyetaraan jabatan itu pertama, jabatan yang harus ada pemangkunya. Ya. Jadi jabatan yang memang ada orangnya. Jadi jangan sampai ada jabatan lowong, kemudian juga disetarakan. Itu berita. Ya. Jabatan. Karena kenapa? Prinsip kami adalah menyelamatkan orang, bukan menyelamatkan jabatan. Jadi kalau di SDM itu menyelamatkan orang, bukan menyelamatkan jabatan. Jadi karena jabatannya udah nggak bisa kita selamatkan karena dihapus karena adanya kebijakan pemerintah. Ya. 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 Jadi kayak boleh nggak? Kita nggak nyamatin jabatan.
kita Kita diskusikan. masih bisa ke monitor ya? Bisa, Bisa Pak Aba, jelas Pak Aba. Ah, bisa ya. Soalnya tadi ada yang diskusi gitu ya. Iya Pak Aba, jadi rame juga tadi terakhir. Jadi ya, tenang nanti kita diskusi gitu ya. Ya, pasti yang diskusi ramai itu eselon 34 ya Pak Ses ya. Tolong mereka siapkan ambulan dengan satpam Pak, takut terjadi apa-apa. Kemudian jabatan administrasinya apa? Tadi dia pemangku jabatannya apa? Jabatan eselon 34-nya apa? Dia punya kualifikasi apa? Termasuk BUP-nya kita untuk mempertimbangkan. Jangan sampai ini Pak Ses, karena proses ini orang dialihkan, ketika dialihkan dia kelewat rekomendasinya. Itu bukan salah kami biasanya. Tapi karena memang diskusinya di tempat Bapak lama, ya, kemudian berulang-ulang, ya, dan sebagainya. Sehingga dia pensiun 1 Juli, akhirnya rekomendasinya 2 Juli, Pak. Akhirnya yang 1 Juli itu dia selamat, ini 2 Juli. Saya rasa itu kalau seperti itu, Pak, sakitnya itu di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Kasihan, Pak. Nah, itu yang harus dilihat juga, ya. Jadi artinya itu. Ya, jadi jabatan administrasinya, BUP-nya termasuk dia mendapatkan gaji berapa, tunjangan jabatan berapa, tunjangan kinerja berapa, dan dia di kelas berapa. Sebagai supaya kita bisa menjandingkan ketika dia berpindah, apakah penghasilannya sama atau tidak. Ya. Kalau di tempat saya itu rata-rata sama, walaupun kurang itu sedikit lah Pak. Kenapa kita perlu ini Pak? Ya. Nah, jadi untuk supaya kita ketika ini dengan jabatan fungsionalnya, jabatan yang ditujunya apa aja? Tadi kepala bagian kepegawaian, namanya misalnya Sumarsono, jabatannya ini. Berarti jabatan yang ditujukannya itu adalah harus analis kepegawaian ahli madya. Ya, jabatan fungsionalnya itu. Kemudian kira-kira kalau dia berpindah ke sini, gajinya berapa, tunjangan fungsional berapa, tunjangan kinerja berapa, tunjangan fungsionalnya berapa. Dan di terakhir itu kami minta Bapak Ibu juga untuk kira-kira menghitung selisihnya berapa sih kalau mereka berpindah. Ya, kalau mereka berpindah. Ya, jadi kalau di tempat kami ya adalah yang beda-beda sedikit karena kan sebetulnya ini yang khawatir ini para suami Pak sebetulnya. Ya kalau para wanita sih yang PNS wanita nggak masalah. Ini yang suami-suami karena dia mungkin harus setor kepada istrinya masing-masing. Ya sehingga kalau berkurang kan repot juga. Ya nalanginnya kan mungkin yang di rumah itu kalau nambah boleh berkurang nggak boleh kan kira-kira begitu ya. Nah sehingga ini harus dilaporkan nih Pak Ses nanti para bapak-bapaknya itu harus terang sama istrinya Bu, Mah. Papa mulai bulan depan mungkin agak berkurang penghasilannya kan gitu ya. Jadi tidak terjadi pertumpahan darah atau piring terbang kan gitu ya. Jadi artinya biar aman Pak ya. Tapi juga ada seperti di tempat kami Pak Ses, eselon 4 itu rata-rata naik Pak. Yang ke analis kebijakan gitu. Nah, saya kira kalau yang naik ini saya kira nggak perlu dilaporkan lah ke istrinya masing-masing. Tadi yang kurang aja gitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi selisihnya harus dipertimbangkan. Nah, oleh sebab ini proses yang kita lakukan. Jadi ketika ada usulan dari kementerian, lembaga, ya kami laporkan ke Pak Menteri, beliau setuju atau tidak setuju atas kajian kita, validasinya. Nanti validasinya itu akan kita lakukan secara bersama. Kemudian tinggal ada surat persetujuan, maka PPK tinggal kita atur bagaimana mekanisme pengaturan kerjanya ya karena memang harus diubah juga pola kerjanya ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Ses kami juga diminta oleh Deputi RB untuk memberikan penilaian terhadap proses penyederhanaan birokrasi di Kementerian Lembaga. Salah satu juga untuk penilaian RB di kementerian lembaga gitu ya. Misalnya ada yang usulkan kenaikan tunjangan kinerja misalnya. Ini adalah salah satu juga penilaiannya kan gitu ya. Sekarang ini lagi tren minta usulan 80% gitu ya. Tempat Pak Ses sudah berapa persen, Pak? Sudah Belum. Oh, belum. Sudah 70% ya kalau nggak salah. Ya, 70%. Nah, mudah-mudahan nanti
Di bulan Juli 80%, Pak, gitu ya. Ya. Bulannya Juli, yang belum tahu tahunnya ya, Pak ya. Itu bulannya si Juli gitu ya. Jadi nanti yang penting tahu bulannya dulu, Pak. Ya. Jadi ini juga instrumen untuk penilaian. Jadi kalau misalnya Bapak belum melakukan ini, berarti dianggap belum tadi melengkapi untuk penilaian di dalam reformasi birokrasinya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aja, Pak, apa yang sudah dialihkan di tempat saya. Ya, di tempat saya lah contohnya ya. Jadi kami ilustrasikan bahwa yang di tempat saya ini sudah lakukan perubahan. Saya itu sebetulnya punya 3 fungsi di Asdep saya itu. Jadi saya itu punya fungsi manajemen karir, punya fungsi manajemen talenta, dan punya fungsi penilaian pengembangan kompetensi. Kalau dulu Pak Ses, Bapak Ibu Deputi, Pak staf ahli, dan rekan-rekan semua, kalau dulu saya dari asisten manajemen karir dan talenta itu diturunkan menjadi kepala bidang manajemen karir. Fungsinya itu. Jadi dari struktur di fungsi, fungsinya itu distrukturkan. Ya. Kemudian dulu itu dari tempat saya diturunkan menjadi kepala bidang manajemen talenta. Fungsi saya itu distrukturkan lagi. Kemudian fungsi ketiga adalah penilaian pengembangan kompetensi. Ini distrukturkan lagi menjadi kepala bidang pengembangan kompetensi. Tapi dengan posisi pengalihan gini maka ini berubah berubah posisinya. Tadi dari posisi saya punya fungsi manajemen karir, dari fungsi itu diturunkan lagi ke fungsi. Ya, diturunkan lagi ke fungsi. Jadilah dia analis kepegawaian ahli madya yang substansinya adalah untuk manajemen karir. Ya, untuk manajemen karir. Sehingga dari fungsi diturunkan ke fungsi. Begitu juga yang dulu ada kepala bidang manajemen talenta. Maka kami turunkan ke fungsi analis kebijakan ahli madya yang membidangi tentang manajemen talenta. Kemudian yang untuk analis untuk yang penilaian pengembangan kompetensi, kalau dulu ke kabid kompetensi, sekarang menjadi analis kebijakan ahli madya yang kami berikan target kinerja untuk penilaian dan pengembangan kompetensi. Begitu juga di masing-masing. Ya, di masing-masing itu ada beberapa eselon 4 kami yang sekarang ini juga kami tugaskan, alihkan menjadi fungsional, menjadi analis kebijakan ahli muda, analis kebijakan ahli muda untuk masing-masing koordinatornya. Nah, begitu juga bagi teman-teman ini, kami juga ada beberapa analis kebijakan pertama yang dikoordinasikan oleh para analis kebijakan muda. Ya. Jadi artinya secara bisnis proses, mereka itu akan bekerja saling mengisi. Jadi kayak yang organisasi squad gitu, Pak. Jadi mereka itu saling mengisi, tidak terikat. Kalau sekarang kan satu bidang, dia ngerjainnya bidang. Kalau ini enggak, bidang satu lagi enggak sibuk, dia bisa ke bidang 2. Bidang 2 bisa bidang 3. Bidang 3 bisa ke bidang 1 dan sebagainya. Sehingga dari aspek pengayaan tugas ini akan bagus. Kemudian juga dari aspek karir juga bagus karena dia itu akan mendapatkan angka kredit Pak di situ. Dia akan mendapatkan angka kredit. Nah, oleh sebab itu, angka kreditnya pun nanti akan semakin berkembang. Tapi pola pikir kita itu harus sudah berubah, Pak. Karena kita tidak boleh memikirkan semata-mata angka kredit, ya. Jadi kan ada kekhawatiran seolah-olah kalau di fungsional itu angka kredit yang diinikan kan gitu ya. Enggak juga kalau nanti harus sudah berubah, Pak. Karena ada kekhawatiran loh, misalnya Bu Rini diangkat jadi arsiparis. Kemudian Pak Ses memerintah Bu Rini tolong kerjakan ini, arsipkan ini. Mohon maaf Pak, angka kredit saya sudah terpenuhi, ngapain kerjakan itu kan gitu ya. Jadi bukan karena angka kreditnya, tapi output-nya. Itu jadikanlah kontrak kinerja. Jadi tidak lagi menjadikan angka kredit itu segala-galanya. Tapi juga sebaliknya, jangan juga menjadikan angka kredit menjadi ketakutan. Karena sulit dengan angka kredit, karena pola kerja kita sudah berubah, Pak. Karena ini pengalaman Pak, saya ngurusin 20 tahun jabatan fungsional itu, ada juga yang trauma nggak bisa tidur karena angka kredit. Gitu ya. Jadi setiap bangun angka kredit gitu ya, jadi waduh kaget sendiri karena ketakutan nggak tercapai. Jadi pola kerja itu sudah
memang harus sudah berubah ya, memang harus sudah berubah. Jadi artinya pola-pola itu makanya yang harus kita ubah juga, adalah bagaimana tadi proses proses itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga dengan mengubah pola kepemimpinan, Pak. Seperti saya dari aspek rentang kendali saya itu jadi jauh, Pak. Jadi mulai jadi jabatan pelaksana fungsional itu langsung ke Asdep. Artinya rentang kendali itu sebetulnya dari aspek eselon 2 jadi berat. Ya, jadi berat gitu. Jadi berat karena kenapa? Kami harus mengelola seluruh SDM langsung di tangan tidak berjenjang lagi langsung ke eselon 2-nya. Ya, makanya eselon 2-nya itu aspek manajerialnya, aspek kepemimpinannya itu jadi harus lebih baik, Pak. Termasuk aspek perilaku kerja eselon 2-nya, ya, itu harus berubah. Coba Bapak bayangkan kalau eselon 2-nya tuh ngambekan, ya, pundungan, cepat marah, ya, WA sedikit, dia WA ke staf, nggak dibalas ngambek, ya. Begitu kita WA panjang-panjang, dia jawabnya jempol atau oke, kan nyebelin tuh, gitu ya. Jadi, ya memang harus sudah berubah juga, kan gitu ya. Jadi semuanya juga pola mekanisme kerja kita tuh memang harus sudah benar-benar berubah. Belum lagi nanti kita bicara tentang alur kerja dan sebagainya. Karena di dalam jabatan fungsional itu, kalau kita bicara pertama itu bukan anak buahnya muda. Pertama muda juga bukan anak buahnya madya, kan bukan, Pak? Yang membedakan di jabatan fungsional adalah aspek profesionalisme dan keahlian seseorang. Ya, semakin tinggi, dia itu semakin. Makanya jangan sampai mengalihkan tadi eselon 3 jadi koordinator, eselon 4 jadi subkoordinator, itu menggantikan istilah nomenklatur eselon 3, 4. Itu juga salah. Akhirnya kita tidak bisa bekerja di dalam satu kelompok kerja, Pak. Ya, karena kita akan bekerja di dalam satu kelompok. Tapi memang ada jabatan-jabatan yang memang dia harus struktural, ya. Ada yang harus struktural. Tapi sifatnya kalau yang dialihkan itu yang sifatnya delegatif. Misalnya ada kabar kepegawaian selalu mengklaim ke kami, Pak, saya itu tanda tangan SK loh, SK pengangkatan eselon 3, tapi kewenangan yang dia miliki itu adalah bukan kewenangan atributif, tapi kewenangan delegatif dari eselon 2-nya. Maka dia bisa ditarik kembali ke eselon 2-nya. Bukan kewenangan yang mutlak. Tapi ada di Kominfo eselon 3 dia tidak dihapuskan. Karena kenapa? Dialah yang diamanatkan oleh undang-undangnya yang mendatangani sertifikasi itu. Jadi bukan kewenangan yang delegat. Nah, ini juga nanti barangkali perlu mendapatkan perhatian juga. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, yang untuk teman-teman yang fungsional yang dialihkan itu keuntungannya apa? Tadi angka kreditnya itu dia tetap diperhitungkan. Ya, angka kredit untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatan itu tetap diperhitungkan. Tapi kalau tadi melalui proses perpindahan atau melalui proses tadi in-passing, ya, in-passing, itu barangkali tetap dia ketika dia diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya akan kembali 0. Ya, misalnya saya sudah eselon 3 itu sudah 3 tahun, begitu perpindahan ya dari 0 lagi, maka dia harus mencari angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Tapi kalau melalui proses ini dia tetap dipertimbangkan, gitu ya. Saya kira barangkali itu Pak Ses, Bapak Ibu Deputi, Bapak Ibu staf ahli, teman-teman Karo, Inspektur, Pak Asdep, beberapa hal Bu Rini juga ya, yang sekedar sharing aja informasi barangkali yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya kementerian ini akan memanfaatkan ini, silakan masih ada waktu. Tapi misalnya tidak memanfaatkan, boleh nggak? Boleh juga, ya nggak ada masalah. Nah, jadi kami mau SOTK aja gitu ya, silahkan. Tapi nanti perpindahan teman-teman itu tolong dipikirkan tadi melalui perpindahan jabatan atau in-passing. Saya kira itu Pak Ses, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya. Nanti kalau ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan, diperdalam, masih ada waktu ini sedikit, nanti kami persilahkan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Aba untuk pencerahan yang sudah Bapak informasikan. Ini memang Ya.
ini kami tuh ingin sekali sebenarnya mendapatkan yang tadi Pak Aba bilang bonus-bonus itu tadi. Itu terkait dengan penyetaraan itu Pak. Supaya kami bisa berpindah langsung, tidak melalui passing. Nah, karena itu nih ada beberapa pertanyaan mungkin dari bagian Biro Umum Ortala. Kami persilahkan dulu, silakan. Dari Satker dulu, dari Ortala aja dulu. Dari Ortala dulu aja deh. Nanti kalau silakan dari Ortala dulu. Dari Biro Umum. Enggak, yang tadi buka aja. Berita aja langsung. Baik, silakan Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Aba. Atau Bu Rini, silakan Bu Rini. ya. Pak Abah. Ya, silakan Bu Rini. Ya, jadi ini kami ada beberapa pertanyaan umum dulu Pak yang ingin kami sampaikan, dan kami sebenarnya memang benar-benar ingin memanfaatkan Permenpan 28 tadi. Jadi tidak melalui invasing maupun pengalihan jabatan. Kami juga hanya dari 10 kementerian yang belum termasuk Kementerian PP dan PA ini. Jadi kami terima kasih sekali, ini waktu yang sangat tepat. Mungkin kami ingin mendapatkan yang lebih dari penjelasan dari Pak Aba tadi. Yang pertama, kami menyampaikan ke Pak Aba bahwa kami sudah selesai dalam menyusun, belum selesai dalam masih berproses gitu ya, dalam menyusun Permen SOTK kami. Nah, di Permen SOTK tersebut ada penyederhanaan, kami sudah memasukkan juga penyederhanaan birokrasi. Nah, ini tabel-tabelnya, coba berikutnya bisa diinin. Nah, ini Pak Aba. Jadi di dalam menyusun SOTK di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sudah JPT Madya tadinya 10, sesuai dengan perpres yang sudah keluar untuk kementerian kami tinggal 9, jadi 1 staf ahli berkurang. Dan JPT Pratama existingnya 29, sekarang ini disetujui melalui perpres juga bertambah 1, yaitu Biro Data dan Informasi. Dan administrator 65 itu tinggal 1 di usulan kami karena semuanya masuk ke fungsional, dan pengawas setingkat eselon 4 139, 3 yang tidak fungsional, yaitu ada di rumah tangga, di Biro Umum 2, dan di Inspektorat. Nah, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam kami lihat dalam kami menyusun penyetaraan ini sesuai dengan surat Permenpan RB. Yang pertama, terjadi perubahan fungsi pada beberapa struktur yang ada. Kemudian akibatnya berdampak pada 6 jabatan administrator yang di OTK lamanya ada, tapi belum muncul di yang baru karena memang belum selesai gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jumlah kabid di Deputi Kesetaraan Gender saat ini itu kan 14 jumlah administratornya. Kemudian jumlah JF Madya di Deputi KG pada OTK baru 11. Jadi ada pengurangan 3. Jadi 11 itu adalah jabatan fungsional. Jadi terdapat selisih 3, tapi jumlah totalnya tidak hilang gitu. Nah, ini jumlahnya Pak Aba, Deputi KG ini yang SST-nya ya, jabatan strukturalnya, administratornya, KG 14. Nah, nanti ke depannya itu tinggal 11 untuk jabatan fungsional berikutnya. Tapi totalnya tetap semuanya 65 dan 65 karena di segmen itu bertambah 1 untuk tadi yang Biro Data, kemudian di Deputi PM menjadi JF-nya menjadi 8 dari 9, yang lainnya. Nah, susunan komposisinya seperti ini, tapi total untuk jumlah JN itu sama dengan JF yang kami usulkan. Kemudian permasalahan, nah ini contohnya permasalahan yang kami sampaikan Pak Aba. Misalnya masalah 1, perampingan jabatan struktural, di mana pada saat ini yang ada existing sekarang
jabatan administratornya itu ada Kabak Humas dan Protokol. Ini namanya Bu Ranauni, ini kita contohkan saja. Tapi nanti dengan SOTK baru, jabatan ini tidak ada gitu loh Pak Aba. Nah, kemudian digabungkan menjadi Kabak Publikasi dan Media. Ini nanti kedepannya seperti itu. Misalnya nih Arta di sana. Nah, nanti fungsionalnya itu adalah Pranata Humas Madya, dia juga sebagai koordinator humas dan publikasi. Ya, seperti itu. Jadi ini kan ada 1-0. Nah, lanjut. Nah, dengan adanya seperti tadi, maka ini masalah kedua adalah penambahan fungsi. Bisakah misalnya ada yang existing sekarang, kabak data kami hanya 1 adanya. Nah, di SOTK nanti ada kami mempunyai 2 kabak data yang JF, yaitu statistisi madya, koordinator data gender dan anak, dan statistisi madya, koordinator data kekerasan perempuan dan anak. Nah, tapi di dalam SOTK sekarang tuh belum ada tuh jabatannya. Jadi ini nanti akan kami tanyakan apakah nanti kami bisa menyetarakan, memprediksi orang yang akan duduk di statistik madya, koordinator data kekerasan dan anak tersebut, kami usulkan penyetaranya karena walaupun sudah ada di SOTK nanti yang kami usulkan gitu. Jadi ini masih kosong, Pak Aba. Lanjut. Ini contoh usulannya. Jadi tadi kabak data itu 1, kemudian Bu Ratna Oni yang tadinya di Kabak Humas Protokol ini langsung kami prediksi diproyeksikan menjadi statistisi madya koordinator data kekerasan. Jadi diproyeksikan. Jadi kami langsung bisa menjalankan itu sementara. Mudah-mudahan diperkenankan Pak Aba karena untuk impasing dan pengalihan kami ingin semuanya menjadi happy gitu dan tidak mengurangi apapun. Ini jabatan gitu. Oke, ini jabatan yang terdampak Pak Aba yang saat ini existingnya ada kabak pengaduan masyarakat, ada kabak humas protokol, 1 kepala bidang di deputi PHP, 1 kepala bidang di deputi PHP juga. Jadi karena ada 2 kepala bidang di sana dan 2 kepala bidang yang ada di deputi PA perlindungan anak. Jadi 6 jabatan ini yang ada sekarang, kemudian di jabatan fungsionalnya itu tidak ada gitu. Jadi apakah kami bisa di dalam SOTK yang baru ada jabatan fungsional statistisi madya tadi dan Pranata komputer madya yang untuk di biro data, pekerja sosial madya koordinator di deputi PHP, pekerja sosial madya koordinator deputi PKA, psikolog klinis dan di 2 deputi tersebut PHP 1, PKA 1 itu tertulis PHP dua-duanya. Jadi ini yang sudah ada jabatan fungsionalnya yang ada di Permen OTK kami 2020. Terus jadi dari 6 jabatan sehingga dari jabatan 6 administrator yang terdampak tadi bisakah kami samakan nanti dengan jabatan baru atau pejabat administrasi yang terdampak tadi bisa diprediksi untuk mendapatkan jabatan fungsional baru yang ada di Permen SOTK kami nantinya di 2020. Ada 6 Pak Aba. Itu pertanyaan dari tim kami dulu nih. Silakan Pak Aba. Atau dari Ortala ada tambahan? Sudah? Bu Ambar? Pak Sesi ada. Silakan Pak Aba. Belum dibuka. Di unmute. Tolong, iya, makasih Bu Rini. Jadi memang ini ada beberapa problem dari beberapa kementerian yang saat ini dalam proses penataan organisasi. Jadi SOTK-nya itu sedang diusulkan, sedang dibahas, dan sudah pasti nanti akan ada pemangkasan, ya pemangkasan jabatan eselon 3-4. Karena kan inti dari penyederhanaan birokrasi itu ya di kelembagaannya sebetulnya. Kalau kelembagaannya dipangkas, ya sebetulnya selesai itu eselon 3-4. Dan sebetulnya kalau dari aspek SDM, pemangkasan itu yang menyebabkan orang tidak dapat jabatan, bahkan menyebabkan orang berhenti itu nggak masalah.
Ya, prinsip dasarnya ya, nggak masalah. Jadi kalau ada orang gugat pun karena mau eselon 1, eselon 2 tidak dapat jabatan gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi kami dalam perspektif SDM itu ya memikirkan tadi supaya mereka tetap bisa jabatan yang setara seperti apa. Tapi kami tidak bisa memproyeksi untuk jabatan-jabatan ketika ada proses. Memang idealnya organisasi itu diselesaikan, lalu kita bisa tahu persis jabatan-jabatan itu mana aja yang kira-kira diduduki oleh jabatan fungsional. Lalu dalam masa transisi yang seperti ini, misalnya ini juga terjadi di Kementerian ATR misalnya dan sebagainya ya. Dalam posisi seperti ini, kalau norm untuk penyetaraan jabatan, basis itu organisasi yang mana itu dulu kan. Basisnya adalah organisasi yang existing saat ini. Jadi jabatan-jabatan orang-orang yang tadi yang menurut proyeksi dari Kementerian PA ini mana yang akan dihapuskan. Kalau kita ingin terkait dengan kebijakan penyetaraan jabatan, maka itulah yang dialihkan. Ketika proses pengalihan ini selesai, ya, walaupun kelembagaan itu inginnya rumah jabatannya dulu, tapi persoalannya adalah kalau rumah jabatan itu pembahasannya juga pasti lama, Pak, akan lama sekali lah Perpres dan sebagainya. Sehingga kami itu memberikan ruang tadi untuk penyetaraan. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya tadi yang dipaparkan Bu Rini tadi yang lebih penting adalah orang-orang ini sesuai dengan jabatan dan kualifikasi kompetensi yang dimiliki, dia itu setarakan dulu ke jabatan-jabatan fungsional yang ada saat ini. Nanti kalau persoalan di organisasi baru ada yang lebih di sini, lebih di sini, nah itu tugasnya Pak Ses itu untuk menata SDM-nya. Karena mau nggak mau setelah ada penataan organisasi, itu harus ada penataan SDM-nya. Hanya saja nanti ada yang kebagian penyetaraan jabatan, ada juga yang kebagian melalui proses in-passing atau perpindahan jabatan. Tapi yang paling mudah mungkin perpindahan jabatan, karena kalau in-passing dia pasti akan hilang duluan. Nah, oleh sebab itu strategi yang paling aman saat ini adalah kita existing saat ini. Karena namanya juga penyetaraan jabatan. Jabatan ke jabatan. Kalau in passing itu pangkat ke jabatan. Kalau perpindahan jabatan, angka kredit ke jabatan. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau penyetaraan jabatan, jabatan ke jabatan. Kalau in passing itu pangkat masa kepangkatan ke jabatan. Jadi walau Bu Rini pangkatnya 4B, tapi perpindahannya hanya angka kreditnya sampai ke pertama, jadi pertama walaupun 4B. Tapi kalau in passing, walaupun eselon 3, tapi pangkatnya 3D, tetap ke muda. Karena pangkatnya itu 3D, itu muda walaupun dia eselon. Tapi kalau penyetaraan jabatan, dia nggak peduli pangkatnya apa. Sepanjang dia eselon 3, pasti ke madya. Gitu ya. Walaupun pendidikannya D3, dia ke madya. Walaupun wajibnya S1, tapi dikasih kesempatan 3 tahun. Untuk dia sekolah. Nah, oleh sebab itu, tadi kami tidak, proyeksi itu silahkan digunakan, tapi norma penyetaraan jabatan itu adalah dari jabatan existing yang ada saat ini, silahkan disetarakan dulu ke jabatannya sesuai dengan kualifikasi kompetensinya. Jadi dengan existing, Bu, jadi kami tidak bisa memproyeksi ke struktur yang baru. Tapi kalau di internal misalnya proyeksi, misalnya gitu ya. Tapi misalnya tadi ada sebetulnya humas itu jadinya 2. Yang satu tadi kabag data dia jadi statistisi, yang satu jadi peranata humas. Nggak apa-apa. Ketika ada organisasi baru, orang itu bisa berpindah-pindah. Nah, karena organisasi baru itu nanti harus ditata ulang. Jadi basisnya itu Bu Rini harus existing yang jabatan struktur saat ini. Karena itulah jabatan yang ada. Ya, karena penyetaraan itu jabatan ke jabatan. Nanti untuk ketika ada organisasi baru, silakan Pak Ses dan Biro Kepegawaian menata ulang. Ya. Dan kebetulan kami sekarang ini sedang menyusun ini Pak, pola karir PNS di jabatan-jabatan fungsional ini. Yang kami sedang buat ini salah satunya biar bisa pindah dari fungsional satu ke fungsional yang lain. Tapi ini memang belum selesai karena memang beberapa instrumen yang harus diubah. Tapi ya ini harus kita lakukan karena kita nggak bisa lagi. Nggak mungkin seumur-umur saya misalnya diangkat jadi analis kepegawaian. Kalau dalam konsep sekarang, analis kepegawaian sampai pensiun, Pak.
Karena kalau pindah ke tempat lain, saya harus pindah jabatan fungsional. Sementara fungsional lain itu dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu nanti basisnya itu petakan di dalam lampiran 1 Permen 28 itu berarti jabatan-jabatan yang existing saat ini. Karena bicaranya adalah penyetaraan jabatan ke jabatan. Bukan penyetaraan pangkat ke jabatan, bukan penyetaraan angka kredit ke jabatan. Ya, gitu. Gitu Bu Rini ya. Ya oke Pak Abah. Ini diskusinya hangat nih Pak Abah di sini. Pak Sesmen juga sambil bicara sambil ditengok eselon 3-4-nya Pak di sebelah kiri kanannya. Udah pada nangis. Aduh. Ya. Iya Pak Abah. Ini biasa Pak Abah kalau masuk ke budaya baru kan kita juga suka deg-degan. Iya. Boleh Pak. Wow. Silakan. Pak Abah. Pak Abah. Iya Bu, silakan. Ya, jadi oke kita mengikuti untuk penyetara ini dengan jabatan atau struktur yang ada saat ini. Nah, tapi artinya apa? Dari 6 jabatan nanti yang sudah kita setarakan sebelum per tanggal Juni 30 ini, nanti pada saat SOTK muncul, artinya dia kan akan mengalami perubahan. Maksudnya dia harus melakukan impasing terhadap jabatan-jabatan yang sudah ada, misalnya tadi statistik. Bukan gitu Bu. Jadi bukan gitu, nanti yang disetarakan saat ini ya pastikan sesuai dengan nama jabatannya. Ya betul. Kan kalau nanti kan kita juga nggak bisa mengakomodir semua. Jadi artinya bagi yang posisi eselon 3, yang penting existing eselon 3-4 ini juga, yang saat ini itu yang harus dipikirkan Ibu dulu. Gitu ya. Jadi nanti begitu. Tapi misalnya kalau keputusannya, ragu-ragu saya ingin organisasi aja dulu, selesaikan aja organisasi dulu sampai Desember misalnya ya. Sampai Desember 2024 gitu silakan aja gitu ya. Jadi selesaikan dulu di organisasinya itu bisa sampai Desember 2020. Setelah itu baru menata kembali gitu ya. Tapi kalau mau ngejar penyetaraan yang existing silakan disetarakan dulu, nanti mereka kita tata di organisasi yang baru. Baik. Oke, siap Pak. Mohon izin Pak Abah, berarti saya hanya mengkonfirmasi saja. Putus-putus ya Bu. Ibu. Iya, berarti kami hanya mengkonfirmasi tadi kalau misalnya itu mengkonfirmasi pertanyaan kami sehingga mohon izin ya Pak, koneksi internet kami kurang baik. Coba lagi sedikit. Iya. Apa lagi? Yang jabatan ini perampingan ini naik lagi. Nah, berarti Pak mohon izin, hari ini kan struktur kami Kabak Humas dan Protokol itu ada 1 dan Kabak Publikasi dan Media. Itu putus-putus Bu, nggak jelas. Mohon izin Pak Abah, ini pada paparan kami ini, sehingga jika Bapak cermati tabel ini, matriks ini, maka diduga akan ada 2 Pranata Humas Madya, seperti itu ya Pak ya? Diusulkan demikian ya Pak? Karena OTK kami saat Iya, nggak masalah. Oke, baik. Iya, tapi existing baru kan ya? Existing baru kan ya? Existing yang lama kan ya? Lama. Ya nggak masalah. Memang kita basisnya itu yang lama dulu. Baik, terima kasih Pak. Cukup, itu pertanyaan. Iya, yes. Ya berarti Pak Abah, berarti Iya Pak. ada jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong gitu ya Pak ya? Nggak jadi masalah ya Pak? Iya Pak. Tapi jabatan yang memang ada orangnya kan gitu. Jadi kalau nggak ada orangnya jangan diusulkan penyetaraan Pak. Oh baik. Karena biro-biro Misalnya ada organisasi di tempat Bapak tapi orangnya nggak ada, jabatan itu kosong gitu ya. Itu nggak bisa disetarakan. Oh baik. Karena yang kita selamatkan tadi saya sampaikan orangnya Pak. Orang yang ada ini aja Pak ya? Baik. Orangnya. Baik. Karena kalau yang kosong kita kan belum tahu isinya, yang isi siapa di situ. Iya. Termasuk diisi oleh makhluk halus kan kita nggak ngerti.
Itu Dewi Respati. Masih ada, silakan. Ada. Masih ada lagi nih Pak Aba. Ya silakan Pak. Ada pertanyaan, silakan coba deh. Boleh pertanyaannya ke kasus-kasus teknis juga boleh. Jadi biar misalnya ya menyangkut nasib Iya. diri sendiri nggak apa-apa ya. Makanya kalau gini harusnya Silakan Bu Dewi. harus kalau memang mau yang baru SOTK-nya harus kebut cepet, tapi nggak akan masih lama. Pertanyaan saya lagi dijawab nih. Silakan Bu Dewi sudah terbuka Bu. Langsung dengan Pak Aba di Macam-macam loh, diuji, macam-macam nih. Tapi nanti saya diskusi yang ngobrol lagi sama Pak Sasmen, Pak. Enggak, itu pertanyaan Bu Dewi itu di Oh iya, pertanyaannya ya. Mohon izin Pak, saya bacakan pertanyaan Bu Dewi sebentar Pak. Pertanyaannya yang ada chat aja. Bu Dewi lagi diskusi Pak. Dewinya dibuka aja sekalian kalau misalnya nanti. Langsung juga nggak apa-apa. Oh iya. Iya, ini Bu Dewi Pak, Langsung. apabila setelah penyetaraan nanti, lalu yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan JF yang diberikan, begitu ya Pak ya? Itu ada waktu berapa lama Pak tenggatnya untuk yang bersangkutan melakukan perpindahan atau invasi ke jabatan yang baru? Iya. Kalau misalnya dari awal, makanya ada jabatan-jabatan itu yang memang Pak Sesmes harus mengeksekusi, jadi Anda harus ke sini ya, harus ada aspek eksekusinya juga, karena yang kita bicarakan itu, kalau sudah duduk kan bicara tentang kepentingan organisasi. Ya. Karena kalau Anda itu harusnya jadi kabag kepegawaian, karena kalau Anda ke jabatan lain yang menggantikan kabag kepegawaian itu nggak ada. Gitu. Ya. Makanya kenapa kita itu mengesampingkan formasi jabatan Pak di fungsional ini. Karena misalnya kalau tadi Bu Rini kabag kepegawaian, dia jadi analis kepegawaian ahli media kan nggak ganggu formasi, sebetulnya menggantikan formasi jabatan strukturalnya itu. Ya. Lalu bagaimana ketika seseorang tadi kabag kepegawaian, saya sudah jadi kabag kepegawaian, kemudian saya ingin pindah menjadi jabatan fungsional penyuluh agama misalnya di sana. Ya. Boleh nggak ke sana? Boleh, tapi harus mengikuti mekanisme di penyuluh agama. Dia harus magang dulu 2 tahun, dihitung angka kreditnya, kemudian dia terpenuhi nggak angka kreditnya. Mungkin dia sudah dianalis kepegawaian madya, bisa saja dia di penyuluh agama, dia jadi penyuluh agama pertama. Ya, kalau penyuluh agama pertama berarti dia di posisi ke bawah lagi, walaupun pangkatnya sudah 4A atau 4B. Karena memang di dalam sistem karir fungsional kita ini ada memungkinkan tadi antara pangkat dengan jabatan itu tidak sesuai, memang bisa Pak, gitu ya, memang bisa. Berbeda dengan jabatan fungsional yang kita bangun di TNI Pak. Kalau TNI itu nggak boleh yang jenjangnya tinggi itu lebih rendah, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Ya, jadi artinya dia itu sakral. Tapi kalau dalam sistem fungsional kita ada mungkin dia jabatannya tinggi, pangkatnya rendah. Atau pangkatnya rendah, jabatannya tinggi. Kita mungkin kalau di fungsional kita untuk pengaturan saat ini. Nah, kita ini nanti kalau sudah ada kelas jabatan, pangkat itu diganti mungkin sama seperti TNI, Pak. Sama seperti Polri. Mungkin kan Pak Ses nggak pernah dengar kan ketika seorang kapten dipanggil, Kapten, siap Kopral. Itu nggak ada, Pak. Gitu ya. Jadi, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau di TNI itu terjadi, kalau di kita itu enggak. Nah, oleh sebab itu, kalau saya ingin bicara, Bu ya, ini kondisi yang regulasi saat ini. Jadi kalau jabatan ini saya harus berpindah, kecuali Ibu itu punya jabatan sebelumnya. Misalnya, Bu Dewi itu tadinya perencana, madya. Kemudian diangkat jadi kabag kepegawaian. Penyetaraan jadi analis kepegawaian. Setelah berjalan, Ibu ingin kembali ke perencana. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi kembali menjadi perencana, maka bisa, tapi model pengangkatan kembali. Tapi kalau sebelumnya tidak punya jabatan fungsional, maka proses yang harus dilalui itu adalah tadi magang 2 tahun, angka kreditnya dihitung, jadi melepaskan dulu tadi tunjangan dan sebagainya. Jadi memang punya risiko yang cukup tinggi. Makanya harus dipikirkan dari sekarang, sebelum kita masuk ke dalam dunia hitam, bukan dunia hitam, dunia fungsional, kan gitu ya. Jadi harus dipikirkan dulu pas apa enggak di jabatan itu. Makanya harus ada kesesuaian. Makanya Pak Ses dengan adanya penyetaraan jabatan ini,
maka kalau ada PPK atau PYB yang ngangkat ke eselon 3-4-nya sembarangan, itu jadi ketahuan. Dia misalnya pendidikannya apa, diangkat jadi dia sarjana agama, diangkat jadi kabag kepegawaian, ini jadi ketahuan. Begitu mau dialihkan jadi analis pengelola APBN, wah nggak ada kompetensi sama sekali, jadi ketahuan. Jadi ada memang ini juga kita itu sambil melakukan juga fungsi penataan, Pak, ya, penataan kualifikasi, penataan jabatan. Jadi ini momentum bagus juga sih sebetulnya. Gitu. Jadi ada konsekuensinya tadi Bu Dewi, kalau memang makanya saran saya tadi Bu Rini sudah memetakan, nanti bagus, petakanlah memang benar-benar jabatan yang sesuai. Kalau ada yang belum sesuai ya tahan-tahan dulu lah, gitu ya. Minimal ya saya kira ini kan belum dijalani ya, jadi kita jalani saja dulu ya. Karena kalau belum dijalani kayaknya Pak Ses ya, kita belum merasakan apa-apa, ya seperti orang menikah lah, sebelum nikah takut gitu ya. Setelah nikah malah pengen nikah lagi kan gitu ya. Jadi artinya apa namanya ya dilihat dulu nanti, tapi dalam proses pengangkatan ini ya memang harus tadilah ya hati-hatilah supaya tidak terjadi begitu duduk dia nggak betah, karena kalau nggak betahnya itu kenapa? Karena pertama karena mungkin dia tidak kompeten, ini yang paling menyiksa, tidak menguasai substansi dan sebagainya gitu. Tapi kalau dia kompeten ke persoalan karena dirinya gitu kan, itu apa ya, perlu sosialisasi lah. Sosialisasi dan adaptasi yang lama-lama juga orang akan terbiasa gitu. Mungkin saya juga dulu waktu jadi eselon 2 misalnya, dari eselon 3 ke 2 kan nggak terbiasa jadi eselon 2, Pak. Jadi kalau sekarang malah jadi pengen eselon 1 kan gitu ya. Jadi harus dibiasakan dulu lah ya, harus dibiasakan nanti proses ini. Saya kira dalam 1 tahun ini kita ada masa transisi, makanya tadi kalau ada sebutan koordinator, subkoordinator itu kan masa transisi kita menuju fungsional yang sesungguhnya, ya menuju fungsional yang kafah lah gitu ya. Jadi betul-betul kita nanti akan menjalankan ini, karena kan kita tidak terbiasa dengan pola kerja yang seperti ini. Tapi contoh Pak Ses, di tempat kami itu akhirnya orang sudah biasa aja. Jadi nggak ada persoalan, tetap aja yang di bawahnya dia menghargai yang atasnya. Proses itu tetap dia koordinasi dan sebagainya, seperti biasa aja. Cuman memang bisa saling menunjang, saya bisa meminta kepada siapapun juga untuk menguasai substansi itu. Jadi ada hikmahnya juga lah. Karena ini kan kita belum mengalami aja, tapi kalau sudah kita alami seperti tempat kami di Dikbud, ya apalagi instansi-instansi yang sudah biasa dalam sistem karirnya penuh penderitaan kan ada tuh Pak. Sehari orang dicopot, pindah sono, pindah sini. Wah dia menikmati sekali ketika memang ada basis fungsionalnya itu ada. Gitu Bu Dewi ya. Gitu ya. Ya, mohon izin Pak, kami mau bertanya lagi. Ya. Saya Prita Pak. Ya. Pak. Ya Bu Prita, silakan. Pertanyaannya kurang begini. Prita ini hari ini kabak Ortala Pak. Tapi besok mau menjadi kabak keuangan. Halnya seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak. Kata siapa Ibu menjadi kabak keuangan? Kata Pak Sesmen. Bisa. Pak Sesmen jangan ngasih bocoran. Bisa. Oke ya Bu. Apakah boleh kami mengusulkan kepada Bapak Prita sebagai kabak Ortala tapi nanti menjadi analis pengelola keuangan APBN, atau Prita dirotasi dulu menjadi kabak keuangan? Ya. Jadi kalau memang ingin amannya, posisi jabatan itu kan kesesuaian ya. Jadi Bu Prita itu nggak mungkin juga sekarang kabak Ortala, kemudian jadi kabak Ortala itu biasanya lebih kepada analis kepegawaian, karena fungsi-fungsinya di yang baru itu dia ke kepegawaian. Berarti nggak bisa Ibu langsung menjadi analis pengelola APBN kan gitu ya. Makanya proyeksinya ketika di jabatan OTK baru itu akan ada jabatan kabak keuangan nggak? Ada. Kalau fungsional ya Pak ya, analis pengelola keuangan APBN. Nggak, SOTK yang baru itu struktur eselon 3 kabak keuangan ada nggak? Ada. Oh, kalau nggak ada kan berarti asumsinya nanti kabak keuangan itu hilang, ya.
Lalu persoalannya ketika berarti kan yang punya kans untuk duduk di sana itu adalah Kabag Keuangan yang posisi sekarang. Iya. Kan gitu ya. Atau Bapak mengangkat jabatan baru di sana itu menjadi analis pengelola APBN. Nah, oleh kasus Bu Prita tadi karena di Ortala, kalau proses Bu Prita sampai diusulkannya ke kami namanya Kabag Ortala, maka rekomendasi kami pasti kepala bagian analis kepegawaian. Lalu ketika di sana, maka Ibu harus masuk dulu ke tadi unit keuangan. Unit keuangan nggak bisa langsung jadi analis pengelola APBN. Ya, berarti harus magang dulu di situ dan belum tentu jadi madya. Tapi kalau Ibu sekarang ini ceritanya bukan ngajarin ya Pak ya. Ketika saat ini diotak-atik dulu dijadikan Kabag Keuangan karena proyeksi akan menjadi dapat bocoran tadi, dan biasanya kalau bocoran dari assessment itu udah pasti jadi gitu ya. Udah pasti bisa gitu maksudnya Pak gitu ya. Udah pasti bisa tuh Bu ya. Ya, jadi Kabag Keuangan, maka dalam proses penyetaraan ke kita itu, maka kami akan setuju menjadi analis pengelola APBN. Karena kita existingnya Pak Ses data. Itu Pak Ses. Jadi data yang dikirim ke. Tapi kalau yang dikirim ke kami Bu Prita itu di situ kabagnya Kabag Keuangan, maka kami akan ke analis pengelola APBN. Oh, kalau gitu kami akalin aja Pak ya, kami lantik dulu sekarang. Nah, itu terserah di tempat Bapak. Itu yang statement yang terakhir itu Pak Aba. Tapi saya nggak ngomong gitu ya Pak, ini pura-puranya begitu. Nah, sebenarnya ini yang mau saya sampaikan ke semua deputi Pak. Supaya memastikan dulu pas fit gitu loh masing-masing stafnya itu pada struktur yang baru. Nah, iya Pak. Sebetulnya saya, iya silakan. Oh ini izin Pak, menyambung yang tadi, seandainya justru misalnya Prita ini saat ini kepala bidang menjadi analis kebijakan di Deputi A. Lalu kemudian ketika ditata, ditata oleh organisasi menjadi analis kebijakan, JF-nya sama, tapi di Deputi B. Apakah boleh? Boleh, karena Ibu itu, nah ini catatan penting, jangankan Bu Prita itu ketika sudah jadi analis kebijakan di unit A, pindah ke B, pindah ke Menpan pun Ibu tetap analis kebijakan. Mantap. Mantap, Pak. Itulah yang membedakan, Pak. Kalau saya sekarang jadi ASDEP, besok saya tidak jadi ASDEP itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu jadi analis kebijakan, jadi auditor, mau ditempatkan di mana sepanjang rumahnya di inspektorat, ya jadi auditor. Makanya kalau struktural itu melekat ke posisi, kalau jabatan fungsional melekat ke diri kita, sepanjang kita tidak diberhentikan secara tetap. Diberhentikan secara tetap itu apa? Karena tidak berkinerja, karena terkena disiplin tingkat berat, kode etik, dan sebagainya. Apalagi masih dari satu unit, misalnya dari unit analis kebijakan A ke B, ya boleh. Boleh Pak kalau itu. Baik Pak, ini ada teman kami, Siska, sudah menulis pertanyaan Pak. Langsung aja dia. Ya, silakan Siska. Kami ambil. Ya, silakan Siska. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita. Mohon izin Pak Sesmen, Bu Rini, Bu Ambar. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Begini Pak, sebenarnya sudah lama kan terkait dengan, tadi di Bapak menyampaikan di awal-awal tuh bulan bonus sampai Juni 2020. Sebenarnya saya sih ingin mengklarifikasi lagi gitu. Bulan bonus ini maksudnya memang benar-benar bonus, penerapan diskresi tadi yang benar-benar mengesampingkan Pendidikan latar belakang. Siska terputus ya Siska. Halo. Baik, mohon izin saya bacakan Pak pertanyaannya Siska. Jadi apakah betul diskresi tadi ya Pak ya yang mengesampingkan pendidikan dan syarat lainnya sehingga penyetaraan JF bisa dipercepat? Apakah ini berlaku untuk semua JF mengingat bulan bonus yang disampaikan tadi? Atau masih harus melihat aturan masing-masing JF? Misalnya saat ini di Biro Perencanaan, tapi ingin menjadi auditor, apakah diperkenankan Pak seperti itu? Oh enggak, ya. Jadi kalau di perencanaan ya harus jadi perencana. Ya artinya kesesuaiannya itu harus disesuaikan. Jadi bukan milih sendiri ya. Maka penyetaraan jabatan ke jabatan.
Ya, kalau di inspektorat dia mungkin ke auditor gitu ya. Jadi diberikan kemudahannya itu ke jabatan yang sesuai, bukan jabatan yang tidak sesuai. Misalnya tadi Bu Siska tadi pendidikannya D3 padahal syaratnya S1. Kalau penyetaraan masih boleh. Ya, pangkatnya 3D padahal harusnya 4A, masih boleh ke ahli madya. Ya, kemudian angka kreditnya juga diberikan tuh kalau sudah 3 tahun dikasih 75%. Kalau sudah 4A-nya sudah 4 tahun, begitu pindah langsung naik 4B. Jadi memang ada keistimewaan khusus, memang jauh sekali. Makanya kalau yang sudah paham itu mereka berebut Pak saat ini, ya. Makanya saya bilang, tapi kami agak selektif saja saat ini, gitu ya. Jadi memang kita kasih kemudahan ini karena memang kami dari Kementerian Keuangan juga sebetulnya kan agak keberatan. Tapi kan jangan sampai kalau kami berpendapat nih karir teman-teman ini jadi kasihan kalau kita tidak siapkan fasilitasnya. Tapi bagi yang akan memanfaatkan, ya. Nah ini kan sudah tanggal 15 nih Pak Stes. Ya, berarti kita masih ada waktu berapa nih? Tinggal 10 hari lagi lah efektifnya gitu ya. Siap. Jadi karena kalau setelah tanggal 30 itu kuotanya kembali kuota biasa ya gitu ya. Nggak ada lagi bonus, maka kita masuk ke PSBB lagi kan gitu ya. PSBB jabatan fungsional Pak gitu ya. Baik, mohon izin Pak, ini sudah mencoba bertanya Pak Priyadi, tapi tidak menuliskan pertanyaannya. Mohon izin ya Pak ya, jadi kami tidak bisa mengetahui pertanyaannya. Saya buka unmute, silakan Pak Priyadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hormat Pak Sesmen, Bapak Ibu Deputi, Pak Aba terutama. Ini pertanyaan kami ini terkait dengan tentang struktur baru Pak. Di struktur baru di kami itu nanti rencananya kan ada fungsi layanan. Di mana fungsi-fungsi layanan ini nanti di dalamnya ada yang dikerjakan oleh pekerja sosial, kemudian ada juga psikoklinis, ada juga penyuluh hukum, ada juga mediator. Sementara ini kan tidak ada, semuanya belum ada. Mungkin kalaupun ada, bisa itu diadakan misalnya psikoklinis, tapi itu baru dari PNS-PNS yang statusnya masih sangat baru. Dan ini tentu layanan kita, padahal dituntut oleh Presiden, kan ini ada tambahan fungsi baru, fungsi layanan, otomatis ini kan harus komprehensif. Kalau posisinya masih seperti ini, artinya belum ada orangnya, kemudian apakah memungkinkan juga diambil dari dari kementerian lain misalnya. Kemudian juga kalau misalnya ada, apakah dibolehkan dari jabatan yang ada selama ini, namun langsung disesuaikan dengan kondisi jabatan Peksos misalnya, yang apakah ada yang madya atau yang muda misalnya seperti itu, apakah dibolehkan. Itu kemudian yang berikutnya tentang analis PPPA. Jadi analis, ini kita kan juga sedang mengusulkan adanya analis pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Nah, ini juga kan sekarang yang PNS kemarin, yang PNS yang kemudian sudah dilatih menjadi PNS itu kan mereka pada saat rekrutmen dulu juga langsung menjadi itu, diharapkan posisinya nanti untuk jabung tersebut. Dan ini sebenarnya kita kan membutuhkan juga untuk posisi-posisi yang sudah levelnya atas sebenarnya gitu ya. Kalau hanya baru level masih bawah seperti ini, tentu kita nanti agak kesulitan untuk membangun Kementerian PPA menjadi jauh lebih baik. Jadi ini mohon diberikan penyerahan kami Pak untuk dua pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Ses ya, izin. Makasih Pak Pri. Jadi yang pertama, betul juga nih tadi, akan Peksos, ya kan, dan penyuluh hukum, penyuluh sosial gitu ya. Itu jabatan-jabatan ahli surga semua itu Pak, ya, pekerja sosial, penyuluh sosial. Jadi nanti seperti apa? Nah nanti pada saat validasi kita sama-sama Pak, apa yang disampaikan Pak Pri tadi, mungkin di unit-unit deputi itu akan yang teknis kita setarakan ke penyuluh sosial, ke Peksos dan sebagainya Pak. Nah itu kalau itu kita diskusi bareng Pak. Nah, nanti tolong sampaikan alasan-alasannya seperti sampaikan Pak Pri tadi ya. Nah, itu bagus Pak Pri, nanti kita diingatkan.
Karena kemungkinan di struktur baru itu akan ada jabatan itu, tapi yang teknis, Pak. Ya, di unit teknis kedeputian, karena kan itu nanti akan di unit teknis kedeputian ya, Pak ya. Nah, nanti misalnya ada kabin itu yang nyangkut-nyangkut dengan pekerja sosial, kita langsung ke situ, Pak, karena proyeksinya dia akan ditaruh di situ. Nah, itu nanti kita diskusi, Pak. Karena yang itu kami nggak paham. Ya, mungkin kalau kami kan jabatan kerja, misalnya dia kepala bidang penyuluhan sosial, taruh aja kita ke Peksos nanti. Ya, jadi jangan lagi ke analis kebijakan bidang PPA. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang kaitan dengan kalau yang nanti ada jabatan baru, ada analis PPA, Pak, itu nggak mungkin dari nol karena kita akan berikan in-passing khusus. Kita akan berikan in-passing khusus, bisa dari jabatan lain, bisa juga dari jabatan pelaksana, mungkin ada pelaksana sudah melaksanakan tugas di situ, tapi pangkatnya udah 4A gitu, Pak. Itu kan langsung ke Madya juga, Pak, sama. Nah, itu nggak mungkin, tapi Bapak ketika akan merekrut yang dari nol, ketika untuk formasi baru. Tapi kalau dari SDM yang ada, boleh. Kemudian yang ketiga, boleh nggak kita ngambil dari permintaan dari ke Kemsos atau ke kementerian lain, ke BNN dan sebagainya, boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi ketika Bapak minta ke Kemsos, ya harus kalau Bapak ingin Madya, ya berarti di sananya Bapak kriteria yang kita butuhkan itu Peksos Madya misalnya. Nah, artinya requirement-nya itu juga harus sudah disiapkan. Pertanyaannya, kalau di Kemsos Madya, di sini Madya nggak? Madya juga, Pak. Saya bilang tadi, karena jabatan fungsional itu melekat pada dirinya, bukan melekat kepada kedudukannya. Kalau kita struktur melekat ke kedudukannya, saya kalau dicopot nggak punya lagi jabatan itu. Gitu ya. Jadi staf ahli kalau dicopot nggak ada lagi. Ya, makanya itulah kelebihan fungsional, Pak Ses. Ya. Bahkan ada beberapa jabatan fungsional yang melekat sampai ke rumah, sampai pulang kampung jabatannya disebut. Contoh apa? Kalau kita profesor, pulang kampung pun disebutnya Pak Prof. Gitu ya. Kalau saya guru, Pak Pri, kalau Pak Pri guru, di rumahnya dipanggil siapa, Pak? Pak Guru. Fungsionalnya ke bawah, Pak. Ya, bahkan sampai meninggal dunia aja nama kita masih ditulis tuh di batu nisannya. Gitu ya. Gitu. Jadi artinya ya memang harus dilihat seperti itu. Ya, jadi artinya dia melekat, Pak. Jadi kalau dia Madya, karena Bapak nggak mungkin minta ke Kemsos, Anda di sana Madya, kemudian ke sini jadi muda ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia nggak mau, ya nggak mau pasti. Nah, oleh sebab itu itulah bedanya mereka. Jadi mereka itu lebih melekat ke jabatannya, Pak. Lebih melekat ke jabatannya. Gitu. Gitu ya, Pak Pri. Tapi betul, Pak, nanti Pak Pri diingatkan, Pak Ses nih, kaitan dengan tadi ada kebutuhan di sana, barangkali ada kabid apa yang kaitan dengan jabatan itu. Misalnya nanti ada yang bidang hukum kan bisa ke penyuluh hukum. Nanti proyeksinya begitu jabatan baru dia ke situ. Gitu, dia ke situ. Begitu Pak Ses, Pak Pri, makasih Pak. Ya, terima kasih. Iya, baik Pak Sesmen, mohon izin ada juga Pak Nahar, Pak Deputi. Silakan Pak Deputi. Nahar. Iya Pak. AB, selamat sore. Dua hal saja Pak. Sebetulnya tadi ya, Pak. Sudah didahului oleh Pak Pri ya. Karena ada satu ASDEP baru yang sangat baru, tentu kita nggak bisa menunggu sampai dibuatkan jabatan fungsional baru ya. Oleh karena itu tadi solusinya adalah mencari jabatan fungsional yang sudah ada gitu. Dari mana nanti kita akan cari itu. Nah, lalu kemudian Pak, menurut Pak Abi itu efektif mana Pak kalau seandainya kita punya jabatan fungsional untuk di internal KPPA, tapi kemudian pembinanya dari luar gitu Pak, dari lembaga dari luar KPPA satu itu. Salah satu contoh misalnya begini, kan jabatan fungsional itu kan banyak mengumpulkan angka kredit dan segala macam ya Pak ya. Dan kita biasanya juga mengusulkan untuk mendapatkan pengesahan, kita naik ke angka kreditnya gitu. Nah, lebih efektif mana nih? Apakah lembaga yang menetapkan angka kreditnya ada di luar KPPA atau ada di dalam KPPA? Nah, ini berkaitan dengan apakah mungkin
KPPA itu membuat jabatan fungsional yang spesifik perempuan dan anak, Pak. Lalu kemudian bagaimana prosesnya, Pak? Karena ini dengan fungsi baru itu, kayaknya kita Pak ya, artinya Kemenpan RB dan KPPA dituntut untuk menyiapkan jabatan fungsional baru untuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Langsung Pak Ses ya, yang pertanyaan Pak Deputi tadi ya. Makasih Pak Deputi. Jadi yang pertama tadi kaitan dengan jabatan-jabatan yang memang fungsional itu ada istilahnya instansi pembina, ada instansi pengguna. Ada juga jabatan itu digunakan oleh instansi pembina dan oleh instansi penggunanya. Jadi contoh misalnya auditor, dia itu instansi pengguna juga BPKP itu. Tapi dari Kementerian Menpan, KPA, dan sebagainya dia pengguna. Kan gitu ya. Nah oleh sebab itu, kalau di posisi tadi ada penyuluh sosial, ada macam-macam, itu kapasitas Kementerian PA itu adalah sebagai instansi pengguna. Makanya penilaian puncaknya biasanya dia harus ke instansi pembina. Karena instansi pembina itu harus menjamin kualitas dari jabatan-jabatan fungsional yang dibinanya. Nah, oleh sebab itu, bagus tadi pertanyaan Pak Deputi, artinya kalau kita ingin memudahkan seperti itu gimana? Nah, di dalam Permenpan jabatan fungsional itu ada penjenjangan penilaian, Pak. Nah, biasanya sampai madya itu, penilaian itu di instansi pengguna. Ya, tapi nanti di Biro Kepegawaian itu Pak Ses harus mengeluarkan SK pembentukan tim penilai namanya. Ya, tim penilai. Jadi tim penilai itulah yang melakukan penilaian. Tapi kalau sudah jenjang ahli utama, Pak Deputi tetap harus ke instansi pembina. Misalnya di situ ada analis kebijakan, ya penilaiannya tetap harus ke LAN. Rekomendasi keluar dari LAN, kemudian bisa dilakukan rekomendasi keluar usulan ke Presiden untuk ke jenjang ahli utama. Nah, oleh sebab itu nanti ke depan memang setiap instansi itu harus punya tim penilai sendiri, Pak. Ya, tapi memang hanya untuk sampai jenjang ahli madya. Ya, nanti ada oleh Menteri atau oleh Pak Sesmen penetapan tim penilai termasuk sekretariat tim penilai. Jadi Bapak bisa mengeluarkan rekomendasi sendiri, tapi hanya untuk madya ke bawah misalnya, untuk madya ke bawah. Kemudian itu untuk efektivitas juga Pak, ya efektivitas juga. Jadi harus ada tim penilai. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan untuk membuat jabatan fungsi? Setiap instansi memungkinkan untuk membuat dan mengembangkan jabatan-jabatan fungsional di lingkungan instansinya. Tadi misalnya namanya apalah, misalnya analis pemberdayaan anak perempuan misalnya, atau peranata analis atau pengawas apa gitu, boleh nggak? Boleh Pak, gitu ya. Lalu mekanismenya seperti apa? Nah, mekanismenya itu diatur kebetulan saya dulu membuat permennya itu, Permenpan 13 tahun 2019 itu yang terakhir. Di sana Pak Deputi sudah diatur mengenai mekanisme bagaimana mengusulkan, mekanisme bagaimana uji beban kerjanya, mekanisme bagaimana nanti angka kreditnya dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti Kementerian PA ini ketika akan mengusulkan maka harus dilampirkan dengan naskah akademik, Pak. Urgensinya apa jabatan ini, kemudian jenjangnya apa, output-nya apa. Karena kami ketika jabatan ini jadi, betul-betul harus bisa menjamin kesinambungan sistem karir bagi pemangku jabatannya. Jadi jangan sampai jabatan itu ada, tapi tidak bisa menguntungkan lah bagi para pemangku jabatannya. Nah ini barangkali sangat penting. Nah mungkin sudah bisa dikaji. Tapi yang jadi pertimbangan tadi, apakah jabatan fungsional ini adanya hanya di Deputi A, di Deputi B, di Deputi C, dan sebagainya. Kalau dia khusus Deputi A, dia tidak bisa pindah ke Deputi B. Ya, dari Deputi B tidak bisa pindah, dia harus di situ terus. Atau jabatan yang mencerminkan kementerian, sehingga dia ketika dari Deputi A, Deputi B, Deputi C, nama jabatannya itu. Gitu Pak, seperti auditor, misalnya di BPKP ada Deputi Investigasi, ada Deputi Penindakan, semuanya namanya auditor. Karena dia mencerminkan lembaga. Nah kalau saran saya, dulu kebetulan Pak Deputi, saya yang nangani pembentukan itu, saya itu dari dulu 80 jabatan, sekarang sampai 200 sekian. Kemudian saya beralih
ke jabatan lain gitu ya. Jadi artinya kalau saran saya sih lebih baik Pak Deputi yang mencerminkan kementerian. Misalnya untungnya nanti kalau sampai jenjang utama, misalnya ada para deputi, staf ahli ketika selesai di usia 60 gitu, dan kompetensinya masih dibutuhkan, ngapain pindah ke WI, ngapain jadi aja analis perlindungan anak perempuan jenjang ahli utama. Tetap dia bisa sampai di posisi 65 tahun, misalnya Pak. Artinya dengan demikian maka banyak yang ulang tahun nanti Pak, karena panjang umurnya kan gitu ya. Sampai apa tadi bisa dimanfaatkan 65 tahun. Karena kalau kita ingin membangun satu-satu orang dengan kompetensi setinggi itu kan susah Pak. Lebih baik aja kita manfaatkan. Jadi tenaga ahlinya Pak Menteri, jadi tenaga ahlinya Deputi, dan sebagainya. Tapi jabatan fungsionalnya tadi, analis perlindungan anak perempuan ahli utama. Gitu Pak. Kira-kira itu Pak Deputi, terima kasih Pak. Masih ada waktu 5 menit lagi Pak, kalau masih ada. Ya. Sepertinya sudah cukup Pak Aba. Sudah Baik Pak. Jadi ini tadi ya mudah-mudahan kita semua bisa mencapai pangkatnya maksimal tadi ya Pak ya, secara fungsional tadi. Ahli utama perlindungan perempuan dan anak misalnya gitu Pak Aba ya. Nanti kan perlu kita lakukan diskusi, naskah akademik dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan, disarankan oleh Pak Aba. Mungkin masih ada lagi? Ya, satu Pak. Oh, silakan Bu Rini. Iya, Pak Aba, kapan paling lambat kami menyampaikan penyetaraan itu? Karena kan takut juga lewat dari tanggal 30 Pak, tapi pelantikannya kan nanti bisa sampai Desember kalau menurut keterangan Pak Aba. Nah, jadi kalau misalnya kami menyampaikan ke Pak Aba tanggal 25 misalnya nih, Juni, telatkah itu atau seperti apa? Paling telatnya seperti apa Pak Aba supaya kami tidak melewati batas gitu. Iya. Sebetulnya Ibu tanggal 29 malam juga boleh saja sih gitu ya. Cuman ya kebangetan aja kan gitu ya. Kalau kita kan tanggal 30 mepet tanggal 30 ya, kalau kesempatan sekarang masih ada ya lakukanlah dari sekarang secepatnya. Karena kami harus memvalidasi, karena kan jenis jabatan itu kadang-kadang yang kami validasi itu Pak Ses sampai ada yang 1.500 gitu ya, sampai 500, 1.000, 2.000, bahkan ada juga kemarin dari satu kementerian sampai 3.000 jabatan ya. Ya mungkin kalau ini kan nggak terlalu banyak ya, paling 5-6 jabatan ya yang disetarakan kan. Jadi kalau secepatnya ya lebih bagus, tapi jangan melebihi tanggal itu. Baik. Karena proses COVID juga kadang-kadang suka terlambat Pak surat-surat itu sekarang. Iya. Mungkin suratnya juga kena COVID Pak. Ya, Pak Aba, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Aba dari Bu Feni. Iya Bu Feni silakan. PHP, Bu Feni silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Aba, yang terhormat Pak Sesmen, Bapak Ibu Eselon 2, Eselon 1 dan Eselon 1, Eselon 2 dan banyak juga yang ikut saya lihat Eselon 3, Eselon 4. Saya cuma mau bertanya mengenai penamaan daripada jabatan fungsional ini, terutama untuk keasdepan, ada keasdepan tambahan kan, keasdepan layanan, baik untuk Deputi Perlindungan Anak Perempuan di kami maupun di tempat Pak Nahar. Apakah selain nomenklaturnya, misalnya kan disebut analis ini, analis itu, kita memakai nomenklatur lain di luar itu, misalnya karena ada layanan, kita sebut dia sebagai pemroses layanan, jabatan fungsionalnya adalah pemroses layanan. Kemudian misalnya juru mediasi atau mediator, kan di layanan begitu, karena mau melayani terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi jangan semua saya lihat nomenklaturnya analis, kan tidak selamanya dia menganalisa, tapi ada yang melakukan mediasi. Jadi disebut juru mediasi atau mediator, atau disebut pemroses layanan dan sebagainya. Seperti yang saya lihat kemarin, contoh di kementerian-kementerian yang lain. Itu aja Pak. Iya. Ya, baik. Jadi yang pertama, terima kasih Bu Fani. Jadi yang pertama itu kaitan dengan nomenklatur jabatan memang harus menarik ya. Jadi misalnya fungsional itu harus mencerminkan, jabatan itu harus mencerminkan kompetensi. Misalnya di auditor, wah kompetensinya pasti audit. Ya. Jadi misalnya tadi boleh saja usulannya, tapi jangan pemroses layanan kan gitu ya. Tapi kalau nama jabatan, ya nanti yang lain misalnya itu ya. Nanti kalau ibu ditanya mertua, Dek jabatannya apa di kantor? Pemroses layanan kan gitu ya, kayaknya
nanti apalah, nanti seperti di HAM, Bu, di Komnas HAM itu ada mediator hubungan mediator HAM. Itu ada. Nah, kita harus identifikasi dulu barangkali jabatan-jabatan yang ada itu, sampaikan Pak Pri tadi, barangkali ada jabatan-jabatan yang di luar tapi bisa kita tempatkan di sini. Tadi mediator ada, mediator hubungan industrial itu ada di sana, tapi dipakai juga di tempat lain. Mediator HAM. Tapi kalau ada mediator masalah anak perempuan misalnya secara khusus di situ boleh juga. Tadi ada pekerja sosial dan sebagainya. Dan saya setuju nanti kalau masalah nomenklatur, Bu, didiskusikan saja di internal dan memang harus menarik kan gitu ya. Dan memang harus menarik. Dulu juga kita mencari nomenklatur pengelola barang dan jasa itu 2 tahun, Bu. Baru kita ketemu, karena kan kalau peneliti melakukan penelitian, perekayasaan, pengadaan masa pengada kan jelek sekali kan gitu. Sehingga namanya kita cari namanya pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Saya sepakat nanti, Bu, tidak harus itu. Dan analis juga itu contoh yang umum gitu ya. Analis banyak, biasanya kalau udah mentok udah analis aja. Tapi betul nggak tugasnya menganalisis? Nah, itu harus dikaitkan. Seperti analis kebijakan, ya dia harus menganalisis. Saya aja membangun 2 jabatan di pemadam kebakaran. 1 pemadam kebakaran, 2 analis pemadam kebakaran. Kita diprotes juga. Pak Abah, kenapa namanya analis pemadam kebakaran? Orang ada kebakaran kok malah dianalisis kan gitu ya. Padahal maksudnya dia itu menganalisis dari proses kebakaran itu terjadi. Nah, ini terjadi nggak seperti itu? Kalau enggak, jangan namanya analis. Gitu lah. Nanti mediator, karena dia tugasnya memediasi misalnya. Nanti mediator apa gitu. Tapi harus ada objeknya, Bu. Seperti HAM itu mediator HAM. Di Naker, mediator hubungan industrial dan sebagainya. Nah, itu nanti yang harus dibuat. Nah, itu didiskusikan aja, Bu, di internal, tapi idenya betul, bagus nanti, tapi menjadi PR di internal. Gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Pak Ses, Pak Deputi, sami-sami, Bu, Pak staf ahli dan teman-teman sekalian. Terima kasih, ya, Pak Abah, ya, atas penjelasan dan uraian yang terkait dengan tugas fungsional ini, jabatan fungsional ini, dan ya mungkin setelah ini kita masih pengen diskusi lagi sebenarnya ke Pak Abah kalau misalnya berkenan kita cari, karena ini yang hadir udah 100 orang lebih nih Pak. Buat Kementerian PPPA ini gitu ya, Pak. Jumlah yang cukup signifikan karena kantor kami kecil, Pak. Iya, iya. Tapi 100 orang ya. Ya. Tapi 100 orang itu 90%-nya mungkin eselon 3, 4 ya. Terus Pak, ya. Semua eselon 1-nya hampir ada nih. Semua eselon 1 hadir, Pak. Ya, tapi memang benar menurut Pak, benar pandangan Pak Abah bahwa eselon 3, 4 yang sekarang sedang resah nih Pak Abah. Resah dan gelisah. Jadi terima kasih banyak Pak Abah. Apalagi tadi saya lihat deputinya atau asdepnya ada yang itu ya. Ada asdep PHP ya, pantas itu ya. Bukan memberi harapan palsu loh, Pak. itu udah putihnya ada di sini, Pak. Ya, Bunda Putih ya. Iya. Itu Ibu Deputinya yang baru habis nanya tuh, Pak. Iya, Bunda Putih, makasih. Ya. Pasti. Ya, pasti, Pak Abah. Ya, baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Abah. Ya, makasih, Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Pak Sesmen, Pak Deputi, Bapak Ibu staf ahli, Bapak Ibu Deputi, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Pak. Ya. Mudah-mudahan yang penting targetnya adalah sampai dulu ke kami, nanti kita diskusikan belakangan, Pak. Iya. Kalau ada yang... Pak. Mungkin Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Saya izin live ya, Pak. Ya. Bukan